Anda kembali lagi di CNBC Indonesia Awards 2021 dan juga masih bersama dengan kami Pak Pandu Syarif di sini. Baik Pak Pandu, kita lanjutkan kembali dialog kita. Seperti apa nih strategi pengembangan bisnis di tahun 2021 ini bagi Toba di tengah kalau bisa kita katakan opportunity yang sangat banyak sekali saat ini? Jadi kita 2020 nih banyak beruntung, mungkin karena underlying dan juga kami juga berhasil sukses. Salah satu pembangkit tenaga listrik kita sudah COD, yang satu lagi insya Allah sebentar lagi juga akan COD. Jadi kita selesai tugas kita yang sudah kita kerjakan 3-4 tahun ke depan. Nah kita juga berhasil juga menjual saham kita di Python, dan sekarang kita ada beberapa pinjaman juga yang masuk. All of it is actually untuk kita agresif fokus ke renewable. Tapi yang paling penting fokus. Jadi ada beberapa yang sudah kita disclose, ada beberapa yang belum kita disclose. Tapi yang saya bilang kepada teman-teman, look at the addressable market. Is it significant enough? And can we be market leader in that market? Itu paling penting. Jadi don't be number 3, number 4, number 5. Be the number 1 in that market. And be a winner on it. Apalagi yang baru-baru. Karena tadi sempat waktu off air kita bicara, the only sector yang belum ada disrupsi adalah di sini. Energi. Karena role teknologi belum banyak bermain. Oke, that's interesting. Oke, selanjutnya nih Pak Pandu, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Seperti apa kinerja Toba di tahun 2021 ini dan juga targetnya dari sisi kinerja keuangan di tahun 2021 ini seperti apa? Di tengah tadi kita sudah bahas bersama ya, sangat banyak sekali kesempatan Jadi atau opportunity. First half net profit 30-an juta dolar, 30,5 juta. Sama dengan net profit tahun lalu, full year. I think the second half, I think will be better than first half. Jadi seharusnya secara perseroan mungkin will be knock on wood, it's not done yet. Tapi actually at least per September is the best result we've had as a company. Nah tapi fokus saya mungkin bukan itu. Itu maybe is a function not necessarily because of our performance, tapi juga ada harga pasar. Jadi fokus kita sekarang adalah bagaimana we minimize market risk to reallocate capitalnya untuk sesuatu yang bisa lebih certain dari sisi pendapatan. Makanya kami sangat senang ngeliatin renewable, saya ulang terus, yang PLTS karena it's so new, it's so fascinating. Wind, what we can do di NTT, itu kita sangat interesting. One thing you notice, kita tuh nggak banyak investasi di dalam Jawa untuk energi. Kita banyak yang di luar, kenapa? Because you can get better price, harga lebih baik, return juga lebih baik, dan ketiga, acceptance by the local community juga lebih besar. Karena mereka sangat membutuhkan energi, dan energi yang murah. Jadi, buat saya sih di luar Jawa itu is where we play and we want to be the biggest in those areas. Oke, nah kalau untuk segmennya sendiri yang akan menjadi penopang dari kinerja ini dan juga target-target yang sangat optimistis sekali seperti Pak Pandu katakan tadi, apa saja? Saya nggak berani bilang optimistis sekali. I'm just, I'm an optimist by heart. Tapi menurut saya yang paling penting adalah lihat industri energi itu saya pasti ke pembangkit listrik, ya kan. Di luar itu tentu saya akan melihat bagaimana nanti pergerakan misalnya nickel downstreamnya kepada individu consumer, can we play a role there, ya kan, menyangkut penggunaan baterai dan seterusnya. Tapi ya tentu kami fokus lebih bagaimana kami bisa menjadi produser energi yang lebih efisien dan baik buat consumer kita dan stakeholder kita, dan bagaimana bisa ngubah dari fossil base menjadi non fossil base. That's the biggest challenge. Jadi gitu. Oke, nah terkait dengan renewable energy dan juga energi yang lebih efisien tadi, menurut Anda seperti apa nih masa depannya di negara kita? That's a good question. Jadi ini selalu pembicaraan bersama dengan para stakeholder, termasuk kementerian. Kalau menurut saya sih memang selama 10 tahun ke depan, kita bakal 50-60% masih batu bara LED. Tapi after that 10 years, it'll be a flip. Di mana batu bara mungkin hanya 40%, dan itu akan menerus. Dan di mana batu bara mungkin bisa nanti by 2050 ke atas, maybe 1/4. Renewable yang harus nambah. Dari misalnya sekarang 3-4%, kecil. Bagaimana how to grow that into 30-40% of your portfolio. Dan ini challenge kita semua. Jadi bukan hanya saya sebagai pelaku, baik dari stakeholder dan juga to be honest, consumer. Jadi consumer juga harus tahu untuk better lingkungan segala, ini somebody has to support it. Ini semua yang kita bakal ikutan. Jadi menurut saya sih ini transisi yang semua negara sedang jalanin, tapi Indonesia nih quite open about it. Dan ingin menjadi leader di sini. Jadi yang saya tahu Pak Presiden akan pergi ke COP26, habis itu ke G20, salah satu pesannya mungkin adalah menyangkut renewable energy. Oke, kalau untuk transisinya sendiri pasti sangat tidak mudah ya Pak ya, dari fossil energy menuju renewable energy. Menurut Anda berapa lama nih waktu yang kira-kira dibutuhkan dan juga progresnya hingga saat ini menurut Anda, apakah are we on the right track atau seperti apa? I think it's a mindset, jadi buat kita sih it's more of a mindset issue. Do we believe it that this is what we're gonna do?
Jadi dari sisi saya, teman-teman di direksi dan semua dan shareholders harus percaya bahwa this is the right way. And if it is, then people harus lihat dari sisi performance. Can we do it? The toughest will be the next 12 to 24 months. Paling susah. Jadi jawabannya saya nggak tahu. Ini kita semua going through it. Tapi kita akan mencoba dan saya rasa kita akan mencoba dengan penuh hati. Dan insya Allah kalau ngeliat track record kita selama 1 dekade terakhir, ya seharusnya berjalan dengan cukup baik karena udah kelihatan momentumnya cukup positif. Oke, kalau terkait dengan dukungan pemerintah sendiri dalam mengembangkan sumber-sumber energi yang renewable dan juga efisien ini seperti apa hingga saat ini? Saya rasa niatnya ada, jadi niatnya sangat bagus, keinginannya sangat bagus, is how to manage the different stakeholder yang ada. Nah, different stakeholder very simple, di luar Pak Presiden, Kementerian Energi, Kementerian Keuangan, dan PLN. 3 itu aja. If all 3 are aligned in that goal, kita sebagai pelaku pun bisa gerak cepat. Karena at the end the solution is in the private sector. Saya selalu percaya private sector adalah solusi bagaimana bisa align antara ketiga institusi tersebut. Oke, kalau untuk kerjasama dan juga pastinya kolaborasinya hingga saat ini Pak Pandu seperti apa nih dengan pemerintah dan juga swasta untuk mengembangkan lagi renewable energy? Oh, kalau renewable saya selalu akan mencari partner yang bisa membantu dari sisi teknologi. Itu paling penting. Kenapa? Karena kita, to be honest, dari sisi upstream itu biasa teknologi kita selalu perlu belajar. Nah, di situ yang kita banyak mencari partnership. Kalau dari sisi downstream, marketnya itu kita mungkin sekarang sudah cukup bagus. Bagaimana kita bisa berpartner dengan world class upstream player untuk bisa introduce new technology ke Indonesia. Oke, nah tadi Anda katakan salah satu tantangan terbesar ini adalah mindset ya. Nah seperti apa nih lebih detailnya terkait dengan mindset ini? Apakah kita masih juga bertahan kepada energi fosil dan gini, kalau if you've been successful selama 1 dekade, Anda merasa itu caranya untuk selalu successful. Tapi untuk bisa mengubah mindset bahwa sebenarnya you know what, ini mungkin kayaknya udah mencapai akhir nih, sebentar lagi dunia udah berubah. Dan kadang-kadang itu yang paling susah buat kita semua menerima perubahan. Ini agak sedikit filosofis, tapi in a way it's true in everything we do. Bagaimana kita convince ourselves that you know what, our goal the next 10 years adalah berubah menjadi non-fossil fuel. Dan ini untuk semua bisnis lah. Itu bisa Anda lihat di bisnis teknologi, orang dari belanja offline menjadi e-commerce, orang beli makanan offline sekarang pakai aplikasi-aplikasi, ya kan? Ya sama juga dengan energi. Ini mungkin yang terakhir yang disrupsi. Kenapa? Karena selama ini selalu B2B. Sekali Anda mendekati ke consumer, Anda harus bisa berinovasi. Tugas kita di TBS itu juga berinovasi. Oke, jadi mindset plays a very important role seperti itu ya Pak Pandu. Terima kasih sekali, menarik sekali perbincangan kita hari ini Pak Pandu Charir. Salam sehat, salam sukses selalu. Salam sehat, terima kasih. Dan usai jeda kami akan kembali untuk memberikan penghargaan CNBC Indonesia untuk kategori The Best Mining and also Energy Companies. Tetaplah bersama dengan kami. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.